Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer, Bapak Iman Nurzaman MT, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kami dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah dampak pandemik pada pendidikan dan antusiasme pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila Rahman sebagai moderator. Adapun anggota kelompoknya yaitu Salsabila Hoirunisa, Dian Rahma Putri, Andini Azharunisa, Meidina Putri Sakinah, dan Aldan Ramadan. Sebelum presentasi dimulai, marilah kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Salsabila Hoirunisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelum penjelasan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan awal mula pandemi COVID-19. Pada tanggal 2 Maret 2020, virus COVID-19 masuk ke Indonesia. Lebih tepatnya menginfeksi 2 warga negara Indonesia yang melakukan kontak dengan warga negara asing. Lalu pada tanggal 31 Maret, pemerintah menetapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang meliputi kegiatan di umum, kegiatan bekerja, maupun dalam pendidikan. Lalu pada tanggal 1 April 2020, kasus positif mencapai 1.667. Selanjutnya, kebijakan pemerintah pada masa darurat COVID-19, yang pertama pada bulan Maret hingga April 2020, Kemendikbud melakukan penyediaan kuota gratis bagi mahasiswa maupun pelajar. Lalu pada bulan Mei hingga Juni 2020, Kemendikbud memberikan bantuan uang kuliah tunggal atau UKT. Lalu pada bulan Juni hingga Agustus 2020, sekolah di zona hijau dan kuning untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama 4 bulan. Selanjutnya, ada 4 strategi utama Kemendikbud di tahun 2021. Ya, yang pertama ada pembangunan infrastruktur dan teknologi. Yang kedua ada penguatan kebijakan, prosedur, dan pendanaan. Yang ketiga ada penguatan kepemimpinan masyarakat dan kebudayaan. Yang keempat ada penguatan kurikulum, pedagogi, dan asemen. Pada tahun 2021, Kemendikbud akan melanjutkan transformasi pendidikan dan kemajuan kebudayaan. Kemendikbud menjelaskan strategi transformasi yang begitu besar dan kerja yang tak kenal henti. Mungkin disalahartikan sebagai tidak fokusnya upaya transformasi. Namun jika dipahami lebih dalam, semua dikerjakan Kemendikbud menyasar pada pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan tentang prioritas Merdeka Belajar tahun 2021. Yang pertama ini adalah pendidikan diantaranya Kartu Indonesia Pintar atau kita sebut KIP Kuliah. Yang kedua yaitu program digitalisasi sekolah dan medium pembelajaran melalui 4 sistem penguatan platform digital. Selanjutnya yaitu pembinaan peserta didik, prestasi, talenta, dan penguatan karakter. Nah, selanjutnya yang nomor 4 yaitu
Kemendikbud menargetkan akan melakukan pendidikan kepada 19.624 guru penggerak sertifikasi terhadap 10.000 guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kurikulum dan asesmen nasional. Nah, yang keenam ini dalam revitalisasi pendidikan vokasi, Kemendikbud akan merevitalisasi 900 SMK yang berbasis industri 4.0. Nah, yang ketujuh ini tak kalah penting yaitu program prioritas kampus merdeka. Kemendikbud mendukung sepenuhnya pencapaian indeks kinerja utama. Dan yang terakhir, dalam pemajuan kebudayaan dan bahasa, Kemendikbud akan memberikan apresiasi dan peningkatan SDM. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Aldan Ramadan. Kepadanya, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada dampak pandemi pada antusiasme pendidikan di Indonesia. Antusiasme pendidikan di Indonesia pada umumnya berkurang seperti kurangnya pemahaman materi, kurangnya aktif dalam penyampaian aspirasi dan pemikiran, sehingga dapat dikatakan antusiasmenya itu rendah terhadap pendidikan di Indonesia. COVID-19 telah banyak mengalami perubahan. Sebelum terjadi pandemi ini, kegiatan pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Kondisi ini membuat anak didik mudah memahami pembelajaran dan interaksi yang dilakukan pun tidak terkendala seperti saat ini. Nah, perubahan ini yang sangat drastis mungkin mengharuskan anak didik belajar di rumah untuk lebih banyak menghabiskan waktu melalui gawai atau laptop. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dian Rahma Putri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut dampak antusiasme pada pendidikan Indonesia, data media yang digunakan pada antusiasme pembelajaran daring menurut sebaran kuesioner terhadap 122 peserta didik SMA. Menurutnya, WhatsApp mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu 96 atau 48%. Telegram 3 orang, yaitu 1%. FB atau IG, yaitu 9% atau 18 orang. YouTube 17% atau 33 orang. Video conference seperti Zoom dan lain-lainnya 27 orang, yaitu 14%. Dan lain-lainnya yaitu 21 orang, 11%. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya yaitu disampaikan oleh Andini Azharunisa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan dampak negatif pandemi pada pendidikan. Yang pertama, siswa atau siswi diharuskan belajar jarak jauh tanpa sarana dan prasarana yang tidak memadai, terutama di berbagai daerah. Nah, bagi pelajar yang tempat tinggalnya berada di perkotaan, masih mudah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tetapi tidak semua pelajar berada di perkotaan. Banyak pula yang berada di daerah pelosok, di mana sulitnya mengakses pembelajaran karena sinyal, ataupun sarana seperti laptop, handphone yang tidak bisa dijangkau oleh beberapa orang. Yang kedua, kurangnya interaksi antar pelajar dan guru. Nah, pada saat pembelajaran luring, interaksi dalam belajar cenderung lancar pada saat proses KBM maupun tidak. Namun, pembelajaran daring seperti saat ini, para pelajar minim interaksi dengan para guru maupun sesama pelajar lainnya. Seperti pada saat pembelajaran di room Zoom, banyak mahasiswa atau pelajar cenderung pasif ketimbang aktif pada saat diskusi bersama guru. Nah, selanjutnya, siswa tertekan bahkan depresi karena tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Karena banyak sekali pelajar yang mengalami depresi karena pembelajaran secara daring dianggap tidak efektif dalam penyampaian materi maupun sulitnya menjangkau internet. Apalagi bagi anak yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang mendukung, sehingga menjadikan anak tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang keempat, adanya penambahan biaya pembelian kuota internet
untuk mengakses pembelajaran setiap hari. Nah, mungkin dampak ini sangat dirasakan oleh para orang tua karena mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli kuota anaknya agar bisa mengakses pembelajaran. Apalagi di masa pandemi seperti ini, jangankan untuk membeli kuota, bahkan untuk membeli makan saja ada beberapa orang yang kesulitan. Dan yang terakhir, meningkatnya risiko berbahaya. Dilansir dari UNICEF, meningkatnya waktu murid belajar dan bersosialisasi secara online di internet dapat meningkatkan resiko berbahaya, khususnya untuk murid pendidikan dasar seperti sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Beberapa resiko tersebut antara lain seperti cyberbullying, juga konten negatif yang tersebar di internet berpotensi membahayakan anak. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Medina, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk dampak positif pandemi bagi pendidikan, yang pertama, memicu percepatan transformasi pendidikan. Nah, sistem berbasis teknologi yang berarti tentunya membutuhkan institusi pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua untuk melek teknologi. Ini sangat mempercepat transformasi teknologi pendidikan di negeri ini. Hal tersebut tentunya berdampak positif karena pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan sejalan dengan era revolusi industri 4.0 yang terus berkembang. Lalu yang kedua, ada banyak muncul aplikasi pembelajaran online. Banyak program studi online menjadikan pembelajaran lebih efektif, dan ada juga aplikasi pembelajaran online dikembangkan dengan menyediakan fitur-fitur yang memudahkan pembelajaran online, seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan Microsoft Teams, dan lainnya. Lalu yang ketiga, ada jumlah kursus online gratis. Nah, untuk kita, para pelajar atau mahasiswa, banyak sekali lembaga bimbingan belajar menyediakan kursus online gratis atau beberapa dengan harga diskon. Lalu yang keempat, munculnya kreativitas tanpa batas. Nah, pandemi COVID-19 telah memunculkan ide-ide baru. Ilmuwan, peneliti, dosen, bahkan mahasiswa mencoba melakukan eksperimen untuk menemukan kreativitas dan menghadirkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Lalu yang kelima, ada kolaborasi orang tua dan guru. Selama pandemi ini, para pelajar tentunya akan menghabiskan waktunya untuk belajar di rumah, di mana hal ini membutuhkan kolaborasi inovatif antara orang tua dan guru agar mahasiswa atau siswa dapat terus belajar online secara efektif. Selain itu, kolaborasi inovatif dapat mengatasi berbagai keluhan selama pembelajaran online. Hal tersebut akan berdampak positif bagi dunia pendidikan, baik saat ini maupun yang akan datang. Lalu yang terakhir, guru menjadi lebih akrab dan melek teknologi. Nah, proses pembelajaran di tengah pandemi harus dilakukan melalui metode online, sehingga penggunaan perangkat teknologi sangat dibutuhkan. Selama pandemi ini, banyak dilakukan pelatihan bagi para guru dengan tujuan memberikan pembinaan guna menentukan metode pembelajaran yang bisa diterapkan pada saat pandemi, yang tentunya berbasis teknologi. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dan ini yang terakhir mungkin slide dari materi yang sudah kami dapat dari berbagai sumber. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita sama-sama ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.